terimalah apa yang diberikan Tuhan, bukan untuk menuntut apa yang menjadi permintaan kita. Belum tahu loh kita, besok hidup atau mati itu belum tahu. Loh ngapain kita mikirin? Kalau pengen kaya ditunjuk aja kolang kaling jadi emas. Pengen kaya lagi, tunjuk lagi tanah jadi emas. Apa itu yang kau mau? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jumpa lagi di Kopi Langit. Ini sedulur-sedulur Padepokan Dakwah Sunan Kalijaga, Kepri. Biasa kita malam ini ngobrol-ngobrol sambil ngopi di Kopi Langit. Jadi Kopi Langit bukan sekedar ngopi, tapi upgrade diri. Sedulur-sedulur pada sudah ngobrol sini, kita ada Mbah Sastro, ada Pak Kiai Mudofar, ada Pak Lurah, Pak Pati, Senior kita ini. senior. Salam senior. Kadang-kadang matematika Gusti Allah itu berbeda dengan matematika kita, Pak Lurah. Iya, Pak. Jadi kita merasa kok kalau pendapatan banyak kurang, kalau sedikit kok malah Cukup. super kurang lah, tambah kurang kayaknya. Kurang ya. Ini gimana nih Pak? Berarti ini Gimana, Pak? matematika masalah rezeki. Matematika rezeki, matematika segala macam. Kita ngobrol-ngobrol masalah yang dialami oleh sedulur-sedulur kebanyakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang juga saya hormati, masalah rizki, matematika, beragama itu kalau kok pakai pikiran atau pakai otak nggak bakalan mampu untuk memikirkan itu semua beragama. Maka dari itu beragama itu harus dengan rasa, tidak dengan otak kita. Kalau dengan otak kita ya tentunya nggak mampu untuk memikirkan itu semua. Adapun rizki itu udah ditakar sesuai ketentuan Tuhan, bukan sesuai kehendak kita. Cukup tidak cukup itu rasa kita. Jadi ukurannya itu sebenarnya ketentuan Tuhan, bukan ketentuan diri kita. Ini biasanya kan kita itu kan ngukur diri ini kan. Nah, Aku coba sekian kok kurang terus kan begitu. itu enggak kayak begitu. Tapi yang dinilai itu adalah Tuhan, bukan kita yang menilai. Itu rezeki. Jadi untuk itu terimalah apa yang diberikan Tuhan, bukan untuk menuntut apa yang menjadi permintaan kita. Itu Pak. Makanya di dalam fikam la tutolib robbaka bita'akhuri matlabika walakin tolib nafsaka bita'akhuri adabika. Jangan sekali-kali engkau menuntut Tuhanmu karena tidak dikabulkan apa yang menjadi permintaanmu, tetapi tuntutlah dirimu sendiri karena kamu minta tidak ada adab. Tuh. Ini Pak Heru jadi kalau belum kabul udah protes aja. Kali kalau kabul-kabul ya. Oke, kabul lagi Pak ya. Padahal kita udah dikasih Tuhan itu apa yang kita butuhkan, tapi minta yang kita minta. Kita udah tahu yang kita butuhkan udah dikasih. Nah, itu pasti. Maka dari itu Tuhan itu pasti mengasih apa yang dibutuhkan, Ya, bukan apa yang menjadi keinginannya. Nah, membedakan itu antara kebutuhan dan keinginan itu gimana itu? Ini kalau hanya sekedar penghilang lapar itu murah. Ya. Keinginan kita jadilah mahal. Kalau hanya sekedar lapar kita hilang, 10.000 itu cukup. Tapi ketika keinginan kita
50.000 lebih. Kopi, Gitu. kopi itu cukup. Ah. Kalau keinginan ya espresso. Contohnya kayak gitu. Iya, iya. Bisa dipahami lah itu pasti. Kalau ini ya, kalau untuk cukup pasti cukup. Tapi kalau untuk nuruti kemewahan ya tidak akan cukup. Nggak ada. Kayak hidup lah kan. Oke. Intinya kalau rezeki itu sebetulnya untuk hidup itu cukup. Ya. Tapi kalau untuk gaya hidup nggak bakal cukup. Nggak bakalan. Yes. Intinya gitu. Betul. Itulah untuk melebarkan itu semua ya pastinya kita semua bisa memikir lah. Bisa tahu. Dan kita harus tahu loh. Doa di sini itu bukan hanya sekedar ya Allah saya minta sehat, ya Allah saya minta rezeki yang banyak, bukan itu. Doa itu bisa dimaknai sholat. Karena sholat sendiri di dalam ilmu fikih itu adalah secara lugatnya itu adalah berdoa. Nah, bisa jadi doa di sini juga kita harus menjalankan sholat. Itu. Ini yang kadang kita ruwet itu kan tadi tuh, mengatur antara kebutuhan dan keinginan. Tentu nggak gampang itu kalau menyelaraskan itu loh. Kita harus memilah dulu mana yang betul-betul keinginan, kebutuhan kita. Kadang-kadang Tuhan pun juga memberikan yang kita tidak memikirkan, tapi ternyata diberikan itu adalah kebutuhan kita. Itu tuh persepsi, Pak. Persepsi kita sendiri. Aslinya kita itu sudah tahu. Makanya di Quran itu kan dijelaskan afala tatafakkarun. Apa kalian itu enggak berpikir? Afala takilun. Apa kalian semua itu enggak punya otak? Itu kan harusnya bisa. Oh, ini kebutuhan. Oh, ini primer, oh ini sekunder. Pasti udah tahu lah. Ya, ya. Jadi kuncinya itu tergantung kita memanage kita kan. Nah, Misalnya kita seharian air putih pengen manis, tapi mintanya pengen manis terus, ya diabetes Pak. Nah. Tahu kebutuhan kita ya udah. Oh, tadi katanya cuma minta manis. Nah, biasanya udah dikasih, minta lagi, batasi karena kalau keterusan diabetes. makanya Ya, syukur di- aja. di dalam diri manusia itu kan ada yang namanya syahwat. Syahwat itu tidak bisa dibunuh karena kita juga masih butuh untuk berkumpul sama istri. Bagaimana caranya kita untuk mengendalikan? Kalau hanya sekedar oh orang itu cantik, biasa itu lumrah manusia hidup. Yang tidak boleh itu adalah merealisasikan yang ada di dalam otak kita. Menikmati hidup. Oh, menikmati itu. Terima apa yang ditentukan Tuhan kepada kita. Dah itu udah cukup. Intinya apapun kita selalu bersyukur kepada Allah. Apabila kita mensyukuri, Allah akan menambah. Ini Kang, kita itu 17 kali berikrar. Ini 17 kali loh Kang. Yaitu yang ketika kita sholat, kita selalu ngomong sami Allahu liman hamidah. Setelah itu baca apa? Robbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min. Ini saya artikan ya biar kalian kita semua itu kalau sholat itu tahu apa itu artinya. Robbana, wahai Tuhan kita, laka hanya kepadamu, alhamdulillah kami memuji. Seberapa besar, ini dipertanyakan nih sama Tuhan, seberapa besar engkau memuji kepadaku? Mil'us samawati, sepenuhnya langit ya Allah. Kita ini berekrar loh. Wa mil'ul ardi, juga sepenuhnya bumi ya Allah. Ditambah lagi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du, juga sepenuhnya seberang sananya langit, juga sepenuhnya seberang sananya bumi. Intinya apa? Maknanya apa?
kita selalu mengucapkan itu. Intinya yaitu kita tidak ada waktu luang untuk tidak memuji kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, atau tidak ada waktu luang tidak mensyukuri nikmat yang telah diberikan Allah kepada kita. 17 kali loh ikrar kita. Kadang kita dikasih menurut kita itu kurang, kita ngomel, kita ngedumel. Coba mulai sekarang kita diam dah, kita omongin aja kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wadul nek cara bahasa Jawa nih, wadul ya apa bahasa Indonesia, mengadu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Enggak usahlah tuh mengadu kepada orang lain. Kalau kita mengadu kepada orang lain, otomatis kejelekan kita, keburukan kita kasih kepada orang lain. Orang lain untuk sekarang masih seneng sama kita, tapi lain waktu ketika nggak seneng, pasti kawan kita akan memunculkan lagi, mengungkit lagi, diomongin ke orang lain. Jadi yang tahu bukan satu orang, satu kampung malah bisa tahu. Nah itulah yang intinya Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'du. Intinya kayak gitu. Cuman Pak, saya kan mengiblat ke para wali ya. Kita bayangkan wali itu kalau pengen kaya hari ini pun langsung kaya, Pak. Sudah enggak berucap sama Allah, doanya makbul, tapi mereka tetap berdoa. Nah ini mungkin harus kita cari nih, karena manusia ini kan hayawanun natik ya. Ini nafsunya sama dengan hewan, tapi kita itu hayawan natik, hewan yang berpikir ya. Nah, pikiran itu tidak ada batasnya, yang membatasi adalah agama. Nah, coba ini gimana kita beragama sehingga seperti misalnya Sunan Kalijogo, itu yang harus kita cari dengan menata hati, dengan kita rajin berwirid dan sebagainya. Sebenarnya itu biar agama bukan nafsu, padahal agama itu mengontrol biar nafsu kita nggak liar, tapi kebalikannya kadang-kadang agama kita mari nafsu, nyalain sana nyalain sini. Kebalik, agama itu justru harus kontrol nafsu sebenarnya, karena nafsu itu semua manusia, semua hewan bernafsu. Akal kita kadang-kadang nggak nyampe Pak. Jadi kadang-kadang harus kita cari ya, kita ikutin para wali dulu gimana ya, dalam menit diri kok begitu hebat kan, harus kita kejar biar kita ngikut. Jadi yang namanya matematika Allah itu berbeda dengan matematika kita. Allah mau 1 kali 1 4 terserah Allah. Ya, mau 1 kali 10 20 hak Allah. Gitu kan. Ya kalau kita secara akal tadi ya 1 kali 1 1 itu Allah berbeda. Karena Allah punya hak. Nih, Allah tuh gini loh. Ini 9 saya kasih kamu. Bisa jadi 9-nya dikasih kamu itu semua 3 ditambah 6. Ini kamu 9 juga ini 9. Tapi beda. Ini 10 dikurangi 1 jadi 9 juga. Ini juga 9 juga. Bisa jadi toh 3 dikali 3. Nah, disitulah itulah perbedaan kita. Maunya sama orang A, maunya samain sama si kawan kita si B, tapi tak tahunya menurut Allah itu adalah sama. Tidak ada bedanya. Cuman jalannya yang berbeda. cara membelinya juga berbeda. Rentang waktunya juga berbeda. Ini Kang, yang penting kita doa. Doa itu adalah muhul ibadah. Doa itu adalah inti dari semua ibadah, itu adalah berdoa. Kalau kita kok berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ini filosofi aja ya, orang yang minta-minta itu di kampungnya itu pasti orangnya rata-rata dermawan. Ditengokin Pak, karena dia merasa dikasih, bukan merasa banting tulang peras keringat, kaki jadi kepala, kepala jadi kaki, tapi merasa dikasih. Begitu juga kita, kalau merasa dikasih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, seharusnya ya kayak begitu. Harusnya juga dermawan kayak begitu. Tapi ini enggak, ini kan jerih payah saya. Ini kan saya malam jadi siang, siang jadi malam.
Kalau kok dia kaya gara-gara kerja keras, banting tulang peras keringat, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala, tak tuntut. Kenapa orang gali pasir kok nggak kaya-kaya nyampe sekarang? Kenapa kuli bangunan kok nggak kaya-kaya nyampe sekarang? Kenapa orang-orang yang di Jakarta hanya sekedar tanda tangan kok kaya semua? Tuh. Masing ya. Bobot masalahnya sama. Sama. Tapi kalau diibaratkan rezeki itu ember jatah kita. Dengan tadi disampaikan 9 itu bisa 3 kali 3 kurangi 2. Ya. Artinya 9 itu adalah fullnya ember. Ya. Fullnya ember. Berarti kalau diberi lebih dia akan meluber. Dikurang tadi kan meluber. Ya. Nah, kadang-kadang kita tuh juga nggak menyadari ketika diberi lebih disimpan kan gitu kan. Itu apakah berarti yang 2 tadi kan harus diberikan, apakah nanti itu Allah akan mengambil dengan mekanismenya sendiri? Ya, makanya di dalam Al-Quran kan kamu itu rezekimu mau dikeluarkan dengan sukarela atau dengan terpaksa ya. Keluar. Kalau dengan sukarela ya udah ambilinlah sodako. Mana anak yatim piatu yang nggak bisa makan, nggak bisa sekolah, kasih makan, kasih suruh sekolah. Itu namanya sukarela. Kalau dipaksa Pak, bisa jadi toh anaknya tabrakan, bisa jadi toh masuk rumah sakit habis sekian banyak, bisa jadi ini nanti uang diambil orang, bisa jadi dicuri rumahnya, bisa jadi kerampokan, bisa jadi. Nah disitulah makanya Tuhan di dalam Al-Quran, hartamu itu mau keluar dengan sukarela atau terpaksa untuk menutupi yang tadi, ngepasi tadi. Kalau melihat cerita-cerita para wali ya, sebenarnya kan bahagia dunia akhirat. Yang tanda tanya itu bahagia itu kayak apa sih? Apa yang kita mau itu ada itu bahagia? Enggak. Kita coba tengok waktu itu Sunan Kalijogo ketemu Sunan Bonang kata saya, yang ngerampok. Kamu pengen apa? Pengen kaya, pengen ini. Kalau pengen kaya ditunjuk aja kolang kaling jadi emas. Pengen kaya lagi, tunjuk lagi tanah jadi emas. Apa itu yang kau mau? Katanya gitu. Akhirnya bahagia orang kono le, kowe ngerampok kok sampai sugih setumpuk. Kalau nggak syukur tidak akan bahagia. Bahagia di mana? Bahagia dirasa. Kamu mau menjaga itu. Bahagia dirasa masing-masing karena orang buta itu ketika tongkatnya bergeser 10 cm ditolong orang, tongkatnya di tangannya, bahagianya minta ampun. Pak kalau diukur bagi orang melihat, alah masalah cemen kayak gitu aja, tapi dia ngerasain Pak, dapat tongkatnya, senengnya, syukurnya sampai nangis-nangis. Jadi masalah rasa, jadi pandai-pandailah kita merasa bahagia dan membahagiakan rasa. Cuman ini perlu munajat, perlu kegiatan ini semua karena faktor hati, karena teori susah meluruskan makanya. Makanya aku tuh sering kalau di pada suka itu dulu hati itu terbagi dari berapa Pak? 7 apa 6 itu. Yang satunya mana yang paling dangkal itu adalah basiroh. Basiroh itu adalah hati kita yang tahu itu jelek. Ini hati loh. Kalau mulut itu bisa bohong, mulut. Tapi hati itu nggak bisa bohong. Basiroh yang tahu, yang oh itu baik, oh itu buruk. Langsung ke agak dalam sikit. Namanya juga hati di dalam Al-Quran, yaitu yang namanya domir. Domir itu hanya menyuruh. Disuruh sama basiroh, ini lo barang apik kalau beramal, ini lo barang bagus, amalin. Diamalinlah sama domir. Ada 5 nih. Barulah domir ini menjalankan sesuatu yang baik itu, yaitu berupa beramal. Disitulah masuk ke dalam hati yang agak dalam dikit, yang namanya fu'ad. Nah, fu'ad ini adalah hakim yang ada di dalam diri kita. Hakim yang ada di dalam diri kita itu tidak bakalan bisa disogok. Mau 1 miliar, 1 triliun nggak bisa disogok. Dan tidak bakalan bisa bohong. Pasti benar.
Ketika si domir ini menjalankan sesuatu yang benar, dia mau bersodakoh ataupun berinfak, dia dijalani, fuad ini langsung kamu adalah orang baik. Maka dari itu, sebelum hakim di dunia itu memutuskan kamu salah, kamu benar, di dalam hatinya orang itu terdakwa itu udah tahu bahwa itu dia itu salah atau benar. Yang bisa bohong hanyalah mulut. Kamu kemarin ikut demo ya? Mulutnya bilang enggak. Ditanya polisi itu, enggak, saya enggak ikut demo. Tapi dalam hatinya dia ngomong, aku provokator. Itu enggak bisa disogok dan itu paling bener. Itu adalah namanya barulah dalam masuk ke dalam hati yang agak dalam lagi namanya sir. Sir itu adalah rahasia-rahasia yang ada di bumi ini. Dia sudah tahu kalau makomnya sudah nyampe. Contohnya, kenapa kok di Jawa Timur itu pesawat atau yang pesawat jatuh itu loh, yang di Jawa Timur itu yang punya angkatan udara apa itu kan pernah kan? Nah, kalau kok dia sirnya udah aktif, di balik itu ada apa? Sirnya udah aktif, kenapa kok tahun 2004 itu ada tsunami? Itu kalau sirnya hatinya itu udah aktif, di balik tsunami itu ada apa? Itu sudah tahu. Nah, yang paling terakhir yaitu namanya latoif. Latoif itu adalah yang namanya software kalau bahasa sekarang. Software itu walaupun dia duduk di sini, dia itu udah tahu Mekah itu ngapain, ada apa. Sudah tahu dia hatinya. Amerika itu ngapain, dah tahu. Nah, latoif inilah tingkatan yang paling tinggi di dalam toreko. Maka dari itu torekohnya Mbah Sastro yang ada di sini, Qadriyah Naksabandiyah, mengajari setiap satunya, yaitu ngajarin itu semua. Jadi rezeki tadi Pak, yang kita makan, kita minum itu kan rezeki kita. Nah, Yang dalam dompet belum tentu rezeki kita. ini Kang sedikit. Sedih nih, sedih karena kita takut sesuatu yang di belakang datang lagi. Itu namanya sedih. Ingat masa lalu, sedih, ya kan? Terus khawatir atau ya khawatir, itu was-was, itu adalah mau menjalankan masa depan yang belum tentu itu jeblok ataupun plus, ya kan? Sekarang udah ada kopi, kenapa nggak mau kita nikmati? Ya kita nikmati dong. Nggak usah mikirin masa lalu, nggak usah mikirin masa depan, karena semua itu udah ada yang ngatur. Jadi kita ini wayangnya, Nah, karena masa lalu sudah kita lalui. Masa depan belum tentu. Nah, sekarang yang Nah, sekarang yang udah dinikmati rokok ada, kopi ada, ngobrol seneng, ketawa ketawa. Kenapa nggak mau kita nikmati? tinggal bersyukurnya aja kita. Jadi menjalani takdir dulu, menjalani, dinikmati, Rokok ya Mas. disyukuri. Rokok kayak Ini seruput kayak rokok. Kadang kita tuh stres untuk hal yang belum tentu akan terjadi. Nah itulah, belum tahu loh kita. Iya. Besok hidup atau mati itu belum tahu. Loh ngapain kita mikirin? Rokok membunuh, kita bunuh dulu rokoknya. Ya kan? Belum tahu kita. Intinya matematika itu, kalau matematika kalau dikurangi berkurang. Ternyata di sini enggak. Enggak. Jadi kita kalau matematika dibagi kan dapatnya sedikit. Kita berbagi malah dapat banyak. Jadi matematika ini Tuhan itu jangan khawatir karena semua tidak ilmu pasti kayak matematika. Tapi kalau matematika dunia itu, Mbah, terkadang orang itu tambah kurang kali itu dia paham. Berbagi. Giliran baginya dia lupa. Bolos kayaknya. Giliran baginya dia lupa. Padahal sebenarnya dari rumus matematika itu udah pasti tambah, kurang, kali, dan bagi. Iya. Jadi nggak bisa kita kurangi salah satu daripada item itu. Sama juga dengan kehidupan kita sehari-hari, kalau menurut pendapat saya. Iya. Tetap dalam perjalanan hidup kita itu pasti akan ada tambahnya, ada kurangnya, ada kalinya, ada baginya. Karena kita berkaca pada rezeki yang kita pegang gitu kan.
Jangan bangga kalau ketika satu hari kita mendapatkan rezeki 100.000. Itu rezeki 100.000 itu kita menganggap bahwa itulah hak milik kita. Karena nanti di situ ada tambah kurang kali baginya itu. Begitu dia. Sama penempatannya Pak Lurah. Orang dibagi biasa bisa kok dibagi pakai hukum pistol Pak. Poro pistol, ini apa? Pistol. Kenapa? Bagi biasa bisa. Kenapa seperti itu? Karena gini, tambahnya dari mana, kurangnya kemana, kalinya seperti apa, baginya kemana, kita nggak bisa tahu tuh. Coba bisa dipastikan kalau hari ini rezeki kita dapat 100.000, terus kita mau bagikan kemana? Kalau kita mikir itu nggak bakalan bisa ketemu. Tapi satu saat nanti Allah akan bisikkan dalam hati kita, baginya ke sana. Mau nggak mau tangan kita dengan serta-merta mengulurkan bagiannya itu. Itu yang saya rasakan. Basirah tadilah yang punya kerjaan. Betul. Artinya memang kalau matematikanya Allah itu memang kalau saya berpikir dalam kehidupan sehari-hari itu memang nggak bisa kita menyatakan bahwa kita sudah yakin gitu dengan rezeki yang akan datang. Cuman kita diperintahkan itu ikhtiar untuk memegang matematikanya Allah itu tadi. Sehingganya dengan dipegang matematikanya Allah itu, kita nggak ada suuzon gitu, nggak ada berprasangka baik. Contoh misalnya, kita bekerja hari ini, ternyata kita nggak dapat rezeki itu, ya kan? Hari ini kita nggak dapat rezeki itu. Padahal kita memastikan bahwa kita bekerja ini dapat rezeki, ya kan? Tahu-tahu Allah tidak memberikan rezeki itu, ditahan sementara. Mungkin harusnya sore udah dapat. Artian duit ya. Bisa jadi duit, bisa jadi berkah yang lain. Sakit. Ya. Contoh kalau saya pegawai ini kan, saya rezeki saya mau naik jabatan, gitu kan? Itu udah ngomel sana sini misalnya, ya kan, ngelayap sana sini, ngelobi sana sini, ya kan Mas, ya kan? Tapi ternyata Allah tidak memberikan itu rezeki itu, belum saatnya, ya kan? Maka kalau ketika diumumkan nanti nama-nama yang naik jabatan itu ternyata nggak ada nama kita. Kalau kita merasa bahwa itu tidak adil, matematikanya Allah itu tidak jalan, ya kan? Maka kita akan kecewa. Kita kecewa. Karena kita sudah melobi kemana-mana. Secara matematika seharusnya secara matematika kita sudah udah dapat gitu kan. Tapi kalau ketika kita ini kembalikan ke matematikanya Allah bahwa tambah kurang kali bagi itu pas, maka kita nggak bakalan kecewa. Karena nggak perlu. Sesungguhnya kata Allah, apa yang aku perintah, apa yang aku suruh kamu buat. Sama Mbak, menurut pendapat saya Pak ini. Apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan sehari-hari, intinya kita itu berserah diri kepada Allah, lakukan semampu kita. Apabila bisa lebih, alangkah baiknya lebih. Ya kan? Kenapa? Orang yang bekerja lebih biasanya rezekinya juga Allah berikan lebih. Lebihnya juga dengan sedekah, dengan berbagi gitu. Kalau dapatnya lebih juga ditahan juga, sama yang tadi yang Pak Dokter tadi bilang, bisa jadi nanti rezeki itu diambil dengan cara yang dipaksa. Sekarang pilihan bagi kita mau diambil secara terpaksa atau sukarela. Nah, kebanyakan di antara kita ini masyarakat yang beragama ini tidak memahami itu, karena kajiannya itu mungkin mereka belum mendengar. Mudah-mudahan dengan pertemuan ngopi kita malam ini kan ini jadi pencerahan ini. Saya juga jadi pencerahan ini. Oh iya benar, ternyata apa yang saya lakukan ini ternyata ada yang salah, harus diperbaiki. Ada yang benar harus saya pertahankan atau lebih gigih lagi gitu. Bahwa sesungguhnya matematika Allah ini hanya bisa berjalan bagi orang-orang yang mengharap ridhonya Allah. Itu kalau saya berpikir. Kesimpulan kita ngopi langit malam ini, saya akan simpulkan dalam pantun. Sebelum ditutup pantun. Pantun langit. Berlayar sampan ke pulau penyengat, air laut bening melimpah-limpah. Hidup jangan selalu mengeluh amat.
syukuri yang ada, insya Allah di belakang akan melimpah ruah. Amin. Lupa ada? Ada aku mau bacain catatan kaki. Nah, kekecewaan itu karena salah alamat. Bisa jadi kan? Ya. Persahabatan yang kita bangun karena kesamaan rasa cinta kepada Allah. Murni dalam urusan ketuhanan dan kemanusiaan, itulah yang awet. Jika karena kepentingan duniawi akan terpisah dan rawan permusuhan. Begitu juga dengan kebaikan-kebaikan, menolong, penghormatan, kedermawanan. Jika niatnya bukan untuk Allah, penghujungnya akan kecewa. Kekecewaan akibat dari orang yang pernah kita baiki, kita sayang dan kita tolong akan sangat menyakitkan. Jangan-jangan kekecewaan dan penderitaan yang kita alami bisa saja datangnya karena kebaikan-kebaikan kita juga. Orang tua yang dilawan anaknya akan sangat sakit dan kecewa sekali karena merasa telah berbuat baik sejak mengandung. Beda jika yang melawan adalah anaknya orang lain, tidak sesakit pada anaknya sendiri. Biar tidak mengalami kekecewaan dan kesedihan yang sangat mendalam, apapun kebaikan yang kita lakukan, alamatkan langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ternyata amal yang tidak sampai itu karena salah alamat. Jika surat yang mau kita kirim saja selalu kita cek dulu kebenaran alamatnya, tapi kenapa amalan yang kita mau kirim tidak kita cek dulu kebenaran dan alamat tujuannya? Jangan-jangan salah alamat. Blanko, Pak, alamat. Terima kasih. Jawabannya la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Itu sedulur-sedulur pada suka acara Ngopi Langit kita malam hari ini. Karena tadi juga ada Mbah Pantun, saya juga nggak mau kalah makan ikan di Kampung Terih. Cukup sekian, terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.